bahwa segala kuasa iblis ada di bawah telapak kaki kami. Tuhan memberikan secara mutlak kemenangan dalam hidup ini. Sampaikan pesan dan isi hatimu, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, hamba yang masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tanpa urapanmu, anakmu tidak bisa menyampaikan isi hatimu dengan sempurna. Berkati kami semua, dan biarlah setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita akan mempelajari satu topik firman Tuhan, 3 cara mengalahkan tipu muslihat iblis. Buka Alkitab saudara dalam Roma pasal 16. Kita akan belajar dari ayat ke 15. Coba ditanya. Roma pasal 16. Ini saya lihat ya. Bisa ditayangkan di media? Tidak ada. Ada? Media? Roma 16. Saya bacakan saja ya. Roma pasal 16. Ayatnya yang ke-17 sampai ayat ke-20. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin saudara. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sadar atau tidak sadar, ketika Bapak Ibu dengan saya menjadi orang percaya, maka saat itu kita punya musuh semua. Siapa musuh kita? Musuh kita siapa? Iblis. Belakang kayak ada bisik-bisik mertua. Iblis ya saudara. Meskipun kita punya musuh, kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Nah karena Allah kita baik, Dia selalu ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Contohnya, waktu kita sedang kesal, Dia berikan roh sukacita. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, Dia berikan roh sukacita. Ketika kita sakit, Dia memberikan kesembuhan buat Bapak Ibu dengan saya. Bahkan ketika di sini Bapak Ibu yang mungkin ya belum dapat jodoh, umur tinggal 1 putaran saudara, tunggal putri masih berlangsung, belum ada ganda campuran, Tuhan kasih ganda campuran buat kehidupan saudara dengan saya. Sayanya enggak saudara, saya sudah punya anak. Nah saudara perhatikan baik-baik. Hari ini kita akan belajar. Tadi saya berdoa bilang begini, sebenarnya iblis itu sudah di bawah telapak kaki orang percaya. Saya puji Tuhan, sebelum menjadi hamba Tuhan misi, saya terakhir bulan Februari bersaksi, saya ini hamba Tuhan yang banyak melayani pelepasan. Bahkan sampai diundang keliling Asia sampai ke Australia saudara. Ya, kalau di Indonesia udah nggak kayak gitu lah. Daerah-daerah pusat okultisme sudah kita kunjungi. Kita bukan sekedar bikin seminar, kita bikin pelepasan massal segala macam. Nah saudara, sebenarnya setan itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa banyak orang Kristen masih kalah? Sehingga iblis mengganggu kesehatan tubuhmu, dia mengganggu rumah tanggamu, dia mengganggu damai sejahtera saudara. Nah hari ini kita akan melihat saudara, bagaimana strategi untuk mengalahkan dia. Tadi firman Tuhan di ayat 20 kan sekali lagi saya bacakan. Ya, kita baca sama-sama. Saudara kelihatan ya, matanya masih awas semua pasti. 3, 2, 1, kelihatan nggak? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tempat sebenarnya setan berada bukan ada di hati mertua kita. Tempat dia berada bukan ada di hati suamimu, hati istrimu, bahkan di teman pelayanan dan teman sekantor mungkin pada saat itu. Tetapi setan, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kalau setan ada di bawah telapak kaki kita, berarti kita punya otoritas untuk injek-injek dia. Tetapi yang jadi masalah, kenapa seringkali dalam dimensi peperangan roh, banyak orang Kristen kalah dalam peperangan rohani ini saudara. Nah saya akan memberikan 3 ciri. Perhatikan baik-baik. Setan tidak takut dengan orang yang rajin ke gereja, bukan berarti saudara jangan ke gereja.
Dia tidak takut dengan aktivitas rohani Bapak Ibu dengan saya. Dia tidak takut dengan orang yang rajin baca Alkitab, bukan berarti kita jangan baca Alkitab. Dia tidak takut dengan orang yang rajin berdoa, puasa, ya, bahkan pelayanan ini dan pelayanan itu. Aktivitas rohani kita tidak akan membuat iblis takut, sudah. Nah, hari ini kita akan lihat 3 ciri orang Kristen yang bisa mengalahkan dia. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, saya bacakan saja dengan cepat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, saya pernah bagikan ayat ini ketika seminar di satu gereja yang cukup besar di Bandung, ya. Satu hari ibadah itu kadang-kadang sampai 8.000 orang hadir, dia 4 kali ibadah. Nah, tiba-tiba kembali berkata, Pak Pendeta, sore kita bikin sesuatu yang berbeda, kita bikin seminar okultisme. Ketika saya baca ayat ini, saya tanya secara random kepada jemaat yang saya tunjuk beberapa, dan saya tanya, menurut Bapak, menurut saudara, menurut Ibu, setan itu di mana? Ketika saya tunjuk satu bapak, dia berkata, di pohon beringin tua, Pak Pendeta. Di ruko kosong, Pak. Di rumah-rumah kosong, di kuburan. Ya, saudara lihat ayatnya baik-baik ya. Yakobus 4 ayat 7. Kalau boleh ditayangkan lebih bagus ya. Saya bacakan pelan-pelan. Saudara harus mengerti sebenarnya setan itu seringkali ada di mana, saudara. Firman Tuhan bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Garis bawahi kata lari daripadamu. Berarti kalau dia lari daripadamu, dia ada di mana, saudara? Ada di mana, Bapak Ibu? Lari daripadamu. Berarti ada di mana? Seringkali tanpa kita sadari. Makanya ada orang Kristen berkata, Pak Pendeta, saya bingung kalau dengan kesaksian Bapak di YouTube banyak serangan-serangan ini, peperangan rohani. Saya nggak pernah diserang setan. Ya, seringkali dia sudah menguasai hidup kita, dan seringkali peperangan tingkat rohani paling tinggi itu di pikiran kita. Ya, dan setan itu bukan lelucon seperti ya kita memang kalau perhatikan jenis-jenis setan di dunia. Kalau setan Eropa memang keren-keren ya, pakai jas, giginya betarik, kerjanya ngisep darah. Kita lari ke China, ke Cungpo, setannya tajir-tajir Bapak Ibu, pakai topi kaisar, kalung giok, gelang giok, dia lompat-lompat, ditempel kuning-kuning, dia diem. Lari ke Timur Tengah, itu setan juga tajir-tajir, itu namanya jin sepatu sampai melengkung-melengkung. Digosok-gosok jin keluar, dia keluar. Tapi begitu lari ke Indonesia, setannya memprihatinkan. Kuntilanak dasar satu katanya nggak pernah di laundry, saudara. Tuyul katanya kerjanya cuma nyolong duit. Bahkan ada hantu termiskin di dunia karena naik Grab Uber aja nggak bisa, karena datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Itu juga di negara kita. Dari segi hantu aja katanya Indonesia sudah kalah. Apakah hantu seperti itu? Ya. Nah, apa arti tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah bukan berarti saudara setiap Jumat ikut persekutuan doa di tempat ini. Nanti siang kau makan, kau berdoa, malam saudara saat teduh, besok pagi bangun saat teduh, minggu saudara hadir ke gereja dimanapun saudara ditempatkan. Apa arti tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah artinya apapun yang Tuhan firmankan. Lewat hamba Tuhan, baik saudara baca dalam Alkitab, saudara meskipun itu mengekang kedagingan kita, tetapi apapun yang Tuhan firmankan, dengan wajah tersenyum kita akan berkata, baik Tuhan, aku tahu ini yang terbaik buat kehidupanku. Waktu saudara tunduk kepada Allah, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Setuju? Katakan amin. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kasih kesaksian, saudara. Saudara, ketika zaman dulu Trans 7 suka menayangkan acara buka-buka, dan ada satu acara uji nyali ya, saudara. Kemudian pengusiran hantu segala macam. Nah, saat itu saudara boleh percaya atau tidak, tim pelayanan pelepasan kami juga banyak panggilan, saudara. Tapi berbeda dengan yang dunia. Ya. Nah, kerja kita hamba Tuhan pokoknya puasa. Saya punya tim pendoa yang kuat. Kita selalu juga mengusir setan, bawa handicap, pasang inframerah. Jadi mau saingin yang kelasnya dunia gitu, saudara ya, kelas Indonesia gitu, saudara. Nah, suatu hari kebetulan ada satu anak sekolah minggu kami, itu setiap ujian penyembahan, dia selalu kerasukan, baru 11 tahun. Sudah. Nah, karena saya setiap minggu khotbah di luar, akhirnya wakil gembala, diaken, majelis mulai berkata, Pak, ini pendeta, undangan khotbah, semua udah pada komplit. Karena anak ini setelah selesai sekolah minggu, diajak mamanya ujian penyembahan di gereja, itu selalu dirasuk. Dan kursinya mirip begini, saudara. Dia ketika dirasuk, saudara, itu bola mata retina hitamnya itu hilang. Makanya saya kalau pelayan pelepasan suka bawa spidol hitam, begitu putih gue kelirin, saudara, biar gue kagak takut gitu, saudara.
Nah, ketika dia dirasuk begitu kuat, kursi-kursi itu mental, saudara. Diaken saya, wakil gembala yang badan besar-besar nggak bisa pegang dia. Dan dia akhirnya berkata, Pak, ini nggak bisa dibiarkan. Ya udah panggil, saya bilang orang tuanya. Semua, sama anak yang kerasukan ini. Nah, saudara, saya mulai tanya, ternyata di keluarga broken home, ya, suaminya pergi dengan kuntilanak, nggak pulang-pulang, saudara. Ya, dan ini keluarga memang berantakan. Saya mulai tanya anak ini, dan anak ini polos banget. Saya tanya, nak, sayang, kenapa sayang? Setiap kamu pujian penyembahan, selalu tutup telinga, teriak panas. Nah, ini anak polos, dia bilang begini, sudah. Om pendeta, kalau saya panggil nama Yesus, di sebelah saya ada nenek-nenek pegang cambuk. Saya senyum, saudara. Saya bilang banyak nonton film horor dulu ya. Terus kamu diapain? Saya dicambuk, Om pendeta. Kalau saya panggil nama Yesus, kamu macam-macam aja, dicambuk setan. Ya, saya nggak percaya. Hampir 15-20 menit ngobrol, saya nggak percaya, saudara. Ya, dan akhirnya dia kesal, dia bilang begini, biarin kalau kamu nggak percaya, maaf ya, saya buka punggung saya. Waktu dia buka, saya kaget, itu penuh dengan luka-luka. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita tahu ini keluarga broken home, saudara. Saya berpikir, wah jangan-jangan KDRT nih, mamanya stres. Saya panggil orang tua, saya berkata, Bu, ibu jujur sama Pak Gembala, kenapa badan anak ibu penuh dengan luka? Nah, ketika mamanya cerita, saya baru percaya. Jadi dia bilang begini, Pak Gembala, saya juga stres, bingung Pak. Anak saya sudah mau dikeluarkan dari sekolah, tingkah lakunya aneh sejak dia kerasukan. Gimana awalnya? Nah, dia dikontrak di daerah Kartini, di depan rumah sakit Husada. Kebetulan pemiliknya itu satu kampung sama saya, orang Kalimantan, saudara. Ya biasa pakai kuasa gelap gitu, Bapak Ibu. Nah, hari itu mereka upacara pemanggilan arwah. Jadi dikasih buah-buahan, dikasih kopi, segala macam, kembang 7 rupa. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, setan tidak ada yang makan buah-buahan. Setuju katakan amin? Kalau setan doyan buah-buahan, itu total, all fresh, habis semua dimakan setan. Ya, jadi nggak ada tuh yang makan buah-buahan, itu bohong semua, saudara. Nah, saudara, akhirnya dia kesaksian bilang begini, ketika anaknya pulang menjelang maghrib mau naik ke atas, maksudnya mau ngadem gitu sebelum mandi, saudara. Nah, kebetulan bekas sesajennya semua ditaruh di balai-balai kursi dipan begitu di bawah. Memang kemenyannya udah nggak ngebul. Ini anak nggak tahu gimana, dudukin, turun, itu kejang-kejang, saudara, dan bola matanya itu retina hitamnya hilang, tinggal putih. Orang pikir ayat. Nah, pada saat orang berkata ayat, tapi orang lihat, wah ini bukan ayat, ini kerasukan setan. Cepat panggil dari agama seberang. Ya, yang putih-putih, saudara ngerti ya. Datang, didoain. Setan lari gak? Lari gak? Lari. Karena apa? Setan ngusir setan, tapi akan datang 7 yang lebih jahat juga. Nah, saudara, puji Tuhan ini ada bukti dokumentasi handicapnya ketika pelayanan. Sejak hari itu anak itu memang sadar, tapi anak ini, kalau saudara dengar kesaksian saya, ini cuma dijumpai di film horor. Anehnya begini, setiap dia jalan, misalnya dia ada gelas begini, dia jalan, ini gelas bisa mental ngantem tembok, pecah. Ya, waktu mamanya cerita bilang begitu, saya nggak percaya. Bu, saya melayani sebagai hamba Tuhan pelepasan, nggak pernah dengar begitu. Pak, dia lewat lemari pakaian aja, itu laci di bawah, Pak. Itu bisa terbuka, kaos kaki bisa lompat-lompat. Bu, jangan nakutin pendeta, saya bilang. Ya, bahkan Pak, dia kalau masuk ke dapur, Pak, itu piring sendok bisa terbang, Pak. Yang benar, pisau bisa terbang. Pak pendeta kalau nggak percaya layani. Saya ngeri juga dengar pisau bisa terbang, saudara. Ya, dan akhirnya saya panggil 5 pendua sahabat saya bilang begini sama ibu ini, Bu, izinkan saya puasa 3 malam. Saya mau puasa Ester. Biasanya kita nggak makan, nggak minum cuma 1 sendok lah kalau haus. 3 hari 3 malam kita nggak makan puasa Ester. Ya, itu paling berat hari kedua. Sebab ketika kita saat teduh, itu semua makanan enak 3 dimensi lewat. Nah, itu rasanya pengen diambil gitu. Hari ketiga itu lapar, 4, 5 tuh udah fit banget. Nah, saudara, setelah puasa, ya, dan saya panggil 5 pendua sahabat saya bilang, ini kelihatannya serius nih, peperangan rohaninya benar-benar real. Kalian harus siap. Serem nggak, Pak Gembala? Katanya sih pisau bisa terbang. Pengerja saya banyak anak muda, dibilang gini, kamu itu kita pelayanan pakai helm, Pak Gembala. Lalu ngapain pakai helm? Dia bilang, mau jadi balapan. Nah, singkat cerita, saudara, kita mulai datang ke tempat kos itu, sepi, saudara, beberapa orang udah keluar. Nah, saudara, waktu itu karena orang karismatik, saya juga terlalu ngeroh, sebenarnya nggak boleh. Pelayanan begini nggak boleh nutup mata ketika menyembah Tuhan. Saya ingat sepatu semua saya taruh di depan, saudara. Kami ruangannya kecil, 3 meter kali 3 meter kos-kosannya. Waktu saya lihat ada bawang putih, bawang merah, seperangkat pisau di kamar itu, saya mulai, berdoa, Tuhan, lindungi kami, Tuhan, ada pisau lagi. Ya. Nah, saudara, ketika gitar dipetik, saudara, bahkan sebelum jalan saya sudah ingatkan anak-anak muda saya,
Ya, terutama yang bagian syuting, saya bilang, pokoknya ada manifestasi apapun, kamu bagian syuting, kamu jangan coba-coba lari. Ketika kamu lari, kita ikut-ikutan lari, terpengaruh, awas lu, gue bilang. Ya, siap Pak Gembala, siap. Nah saudara, akhirnya kita mulai gitaran, nyembah Tuhan. Saya salahnya merem saudara. Pintu kita buka, sepatu saya semua di depan. Nah, jadi hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun saudara. Waktu penyembahan sedang terjadi, tiba-tiba itu sepatu melayang hantam kepala saya. Duar, saya kaget, darah Yesus kurang ajar. Pendeta lagi doa, di samping sepatu. Saya pikir satpam marah saudara. Waktu saya buka mata, saya tanya, siapa yang samping saya sepatu? Enggak ada Pak, itu sepatu Bapak separuh di sana, sepatu ngantem kepala Bapak. Tapi nggak kena tembok. Masa melayang sendiri? Saya bilang, iya Pak, saya lihat cepet banget. Ya udah kalau gitu doa, jangan tutup mata. Akhirnya tengok kiri, tengok kanan, gitaran. Oh Tuhan Yesus tolong. Saudara, jujur ya, saya 30 tahun melayani Tuhan. Saudara, hari itu dengan mata kepala saya sendiri, ya itu memang sulit ditangkap handicap saudara. Itu tiba-tiba semua benda, bawang putih, bawang merah pada lompat menyerang saya. Ini setan pilih kasih, saya terus yang diserang. Dan ada sekeranjang telur mentah, itu melayang saudara. Cepet sekali, pokoknya sekian detik. Ya telur pertama nggak kena, telur kedua nggak kena, telur ketiga juga kena. Saya kan nggak mungkin ledekin setannya, gue nggak kena. Bila dia penampakan gue pingsan saudara. Nah saudara, akhirnya terjadi keributan saudara. Ya main gitarnya pun tadi ada C jadi jet, itu pendoa syafaat saudara. Itu senar putus dua. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu ke kamar sebelah. Waktu saya ke kamar sebelah saudara, apa yang terjadi? Ternyata ada orang dari agama seberang. Nah karena kecil saya di madrasah, saya belajar bahasa Arab sampai SMA sedikit-sedikit saya ngerti gitu saudara ya. Nah saudara, ketika saya baca, wah ini penangkap. Tiba-tiba saya injili dia, Mbak diganggu sama setan ini. Diganggu, perkenalkan, saya hamba Tuhan, saya pendeta orang Kristen, saya berkata. Dia cerita, serem banget. Kamar mandi kadang-kadang shower nyala, tengah malam ada perempuan nyanyi, begitu dibuka kering lah, sama gelas bisa terbang segala macam. Dan tiba-tiba saya injili dia sudah. Selama 30 menit saya injili, dan saya memberanikan diri, saya bilang begini singkat saja, Mbak mau nggak terima Yesus begitu? Ya. Bukan saja menyelamatkan, tapi dia melindungi Mbak. Tapi jujur, waktu saya bicara seperti itu, munafik juga, saya lagi takut sudah. Waktu melihat barang-barang terbang. Ya, tiba-tiba dia berkata, suami saya orang Katolik, saya juga pernah ikut pendidikan Katolik, saya mau Pak Pendeta terima Yesus. Tiba-tiba saya tantang dia terima Yesus sudah. Kondisi jendela dia tertutup rapat. Nah, waktu satu perkataan dia berkata, aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika dia bilang amin, tiba-tiba jendela yang tertutup rapat itu terbuka, bruah, gitu. Seperti ada hembusan angin sudah, dan hanger baju goyang-goyang. Waduh, saat itu terjadi kepanikan dan saya ingat ada sebuah bedak, saya masih hafal mereknya Nivea, tapi dari kaleng saudara. Itu hantam kepala saya, tiba-tiba kaki saya ada pukul, saya seperti jatuh. Itu kaleng saudara, hantam itu tembok seperti kena cowok. Itu kalau kena bola mata saya pasti buta. Jujur, nggak munafik, saat itu saya gemetar ketakutan saudara. Ya, tapi saya gemetar di hadapan pendoa syafaat saya, gengsi juga, katanya pendetanya Ghostbuster. Akhirnya sambil goyang, saya sambil bahasa roh pada saat itu. Nah tiba-tiba ibu-ibu dari kamar sebelah semua berhamburan, karena semua benda itu pada terbang di sebelah. Dan beberapa ibu sampai tarikin celana saya kiri kanan. Pak Pendeta tolong, saya takut, dalam telingai juga takut. Lu kalau pegang gue pengen lari. Saya takut jujur, nggak munafik saudara. Tapi tiba-tiba satu perkataan firman Tuhan keluar, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Setan, iblis, pergi dalam nama Yesus. Tiba-tiba semua hening sudah. Yang tadinya hanger baju goyang-goyang, angin bertiup, tiba-tiba semua reda. Ya, dan saya tatap-tatapan dengan pendoa syafaat saya. Waduh, semua mukanya pucat, saya juga pucat. Itu pendoa syafaat saya yang laki-laki, rambutnya berdiri menghadap ke sorga semua saudara. Ya, saking mungkin pucatnya saudara. Tapi dahsyatnya saya berkata, saat itu, waktu kita tunduk kepada Allah, setan menyerang kita. Kita tongking dalam nama Yesus. Dia, firman Tuhan berkata, akan lari daripada kehidupan kita. Demikian kehidupan saudara. Kalau Anda tunduk kepada Allah, apapun yang firman sampaikan, baik dari lewat khotbah, baik lewat firman Tuhan sudah baca, saudara tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Hal yang kedua, orang yang bisa mengalahkan dia. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata demikian, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ciri kedua, orang yang bisa mengalahkan dia. Ya, Paulus di sini bicara pengampunan, di sisi yang sama dia bicara tentang iblis. Ciri kedua orang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tidak menyimpan sakit hati dendam terhadap sesama. Katakan amin. Betapa hebatnya Anda melayani Tuhan.
betapa hebatnya jam saat teduh Anda. Ya, Anda baca Alkitab sehari mungkin sampai 50 pasal, Anda sebulan doa puasa mungkin sampai 2-3 kali. Tetapi ketika ada benci, ada sakit hati, kepahitan terhadap sesama, baik terhadap pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, mertua, ipar-iparmu, teman di kantor, teman pelayanan. Saudara, firman Tuhan berkata ini menjadi satu pintu celah untuk menghancurkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kepahitan itu paling bahaya, saudara. Ya, kehilangan damai sejahtera, terutama wanita, saya katakan. Dan saya memberikan satu resep. Saya seringkali isi seminar inner healing. Kemarin juga, minggu kemarin di Bandung diminta untuk inner healing juga. Saudara, sebenarnya dalam hidup ini nggak ada yang bisa menyakiti hati kita. Perhatikan statement saya. Karena sakit hati itu pilihan keputusan kita. Waktu Bapak Ibu dengan saya mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita. Kita nggak bisa mencegah mulut orang untuk gosipin kita, fitnah kita, membicarakan kita, menjelekan kita. Kita nggak bisa cegah mulut orang. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan untuk nggak sakit hati, biar siapapun yang membicarakan hidup kita, kita peduli dengan apa yang Tuhan ucapkan buat hidup kita. Setuju katakan amin? Ya, jaga hati. Yang jadi masalah, nggak mudah untuk menjaga hati. Banyak keadaan sudah yang membuat damai sejahtera ini. Keadaan lah, suami lah, istri lah, pembantu yang salah kerja, supir lah yang mungkin bawa mobil kendaraan kita mungkin nyerempet segala macam. Nah saudara, tapi sakit hati, ya itu adalah keputusan. Kita tidak sakit hati juga keputusan. Ya, setan paling memperhitungkan kalau saudara ada damai sejahtera dalam kehidupan itu. Makanya salah satu paranormal dunia, angkatan kakek saya itu angkatan Ki Gendeng Pamungkas. Dia bilang begini, ya, Ki, orang apa yang nggak bisa disantet? Orang yang nggak bisa disantet itu orang yang nggak punya musuh. Sebenarnya dikutip Alkitab, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, hati yang gembira itu obat yang manjur. Termasuk saudara nggak akan bisa mempan terhadap santet apapun kalau saudara nggak ada kebencian, saudara nggak punya musuh dalam kehidupan ini. Katakan amin. Damai sejahtera itu harus dijaga. Suatu hari saya ditelepon sama mertua saya. Mertua saya berkata, kamu kemana nak? Ada di mana? Di rumah, Mama. Kenapa? Ini ada hamba Tuhan berkelahi suami istri. Ya, jadi belum pendeta tapi seperti majelis. Mereka ribut telepon mami. Dan mereka berkata, kalau nggak ada pendeta datang, salah satu mati. Pun, pendeta berantem lebih serem dari jemaat, saudara. Ya, saya langsung datang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika saya ketek-ketek ke rumahnya, saudara, waktu saya ketek-ketek nggak keluar, saya memberanikan masuk ke garasinya. Saya ketok-ketok ruang tamunya, nggak ada buka, tapi handle-nya udah terbuka. Waktu saya buka, saya shock. Karena darah segar di lantai, di dinding, itu penuh dengan darah. Saya berpikir, waduh, jangan-jangan benar-benar mati. Ya, saya memberanikan diri masuk. Ya, saya bilang shalom, kok Ci, shalom, nggak ada yang jawab. Ketika saya masuk ke ruang tengah, istrinya sudah terkapar, tetapi nggak tiduran begitu, tapi dia seperti menahan sakit. Dan di sebelah dia duduk, itu darah segar semua sudah. Dasternya penuh dengan darah. Dan kursi plastik itu seperti terpotong 7-8 potong di sekitar. Ya, saya memberanikan diri, tepok pundaknya, saya tanya, Ci, kenapa? Waktu dia balik badan saya shock, bola matanya lebih besar dari tinju saya. Dan dia berkata, suami saya hajar pakai kursi dan tendang pakai sepatu pantofel nancep di mata kanan. Ya, karena suaminya ketahuan punya will, dia dihajar. Perhatikan setiap suami di tempat ini, saya sudah 30 tahun menikah, 28 tahun, masuk 29. Ya, khususnya buat Anda yang sudah menikah, bahkan yang masih jomblo. Ketika Anda menikah, jangan sekali-sekali, khususnya yang laki-laki, gunakan tanganmu untuk menyakiti pasangan hidup. Yang laki-laki katakan amin. Yang wanita katakan aman. Aman. Kalau suami lo bertobat, lo pasti aman. Ya, Tuhan ciptakan tangan kita untuk membelai rambut istri kita, blessing istri kita, memberkati anak-anak kita. Jangan pernah menyakiti. Laki-laki berentam sama perempuan, pasti perempuan kalah. Kecuali wanitanya jago MMA, lo pasti bapak belum. Lain kasusnya, sudah. Nah saudara, saya memberanikan diri, saudara, masuk ke kamarnya, saya cari suaminya, ternyata suaminya sedang menghadap ke jendela, dan saya perhatikan ada lemari pakaian 3 engsel itu jatuh dan terbelah. Itu kelihatan ditonjok tengahnya, saudara. Dan saya perhatikan nih, kok darah mendekati si engkau ini. Kok kenapa sih? Kok Cici sampai babak belur begitu? Waktu suaminya balik badan, saya juga kaget. Mata kanan suami juga berdarah. Lah ini kenapa Taurat Musa digenapi? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini suami bukan dihajar sama istrinya. Makanya pembelaan datang dari Tuhan.
Ketika dia hajar istrinya sedemikian rupa, dia injek-injek, dia tendang, saudara, dia pikir istrinya mati. Ya, marah itu gak dosa. Marah itu ekspresi kejiwaan yang wajar. Tapi kalau marahmu tidak dikendalikan, akan masuk satu roh namanya roh amarah, sehingga marah-marah. Ya, dan akhirnya dia hajar itu pintu lemari yang 3 engsel, begitu jatuh, dia hajar kiri, hajar kanan, kayu sebelahnya lepas, nancep matanya sendiri. Saya masih ingat saya bawa ke rumah sakit Royal Progress di Sunter, karena kejadian di Sunter. Saya ingat betul di UGD, suami dijahit 9 jahitan, kelopak putri. Tapi ketika dokter periksa mata, istri berkata, Pak, kami angkat tangan, retinanya hancur, kemungkinan buta. Bapak cepat bawa ke Jakarta Center Kuningan. Itu kalau ada foto iseng, saudara, cetrek, habis sudah, 10 tahun minimal. Itu KDRT tingkat tinggi. Ya. Dan saya berkata, kok saya dengan supir antar jijik ya. Karena katanya retinanya hancur. Dia ketakutan, ya tolong ya. Ya, antarin. Saudara, ketika di mobil saya perhatikan, ini istri sudah, satu kata pun, bahkan air mata setetes pun udah gak ada netes. Saya tahu lukanya begitu dalam. Sampai diobatin, dia sudah berumur, sampai saya bayarin biaya rumah sakit pada saat itu. Saya antar seluruh-seluruhnya pulang, sudah. Dan saya bilang begini, Ci, apapun yang Cici lakukan untuk merubah suami seperti ini, gak akan bisa. Ini karakter. Makanya buat Anda yang belum menikah, membangun rumah tangga bukan pada saat di blessing oleh pendeta, bukan. Waktu berpacaran itu seharusnya membangun rumah tangga. Anda harus tahu karakter pasangan. Ya, kalau masih pacaran, maaf, udah berani bentak Anda, apalagi maaf ya, sampai main tangan, tinggalin deh, playboy cak kapak begitu. Ya, udah gitu pelitnya minta ampun. Wah, udah capek lo kawin sama orang pelit, bener. Makan malam minggu habis 300, habis berapa ya? 300 patungan ya, pego-pego begitu. Itu mah Cina Yahudi, pelit banget gitu sudah. Sudah, ya. Jadi pada saat berpacaran itu saya katakan udah kelihatan karakternya. Kalau masih pacaran udah bentak-bentak, marah-marah, udah. Nanti akan berubah. Percaya, nggak akan berubah ini karakter. Ya. Jadi yang masih jomblo-jomblo ingat itu baik-baik. Dan akhirnya mereka putuskan divorce. Kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kasus begini boleh divorce nggak? Tidak boleh. Tetapi kalau kasus seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan berhikmat. Pisahkan sementara. Kalau enggak apa? Mati konyol. Tiap hari dikebukin seperti itu. Saya pun sebagai daddy, sebagai hamba Tuhan, saya punya anak gadis. Kalau anak saya dipukulin seperti itu, wah, pendeta bisa keluar asap kepalanya juga. Kita dari kecil sayang-sayang anak kita. Anak kita dinikahkan dengan orang dipukulin seperti itu, wah, bisa nggak terima punya. Pisahkan sementara, ketika udah tenang semua, udah waras, panggil pendeta, doakan lagi pernikahannya, teguhkan lagi saya kata. Ya, dan akhirnya mereka putuskan divorce. Kasihan sekali yang wanita terakhir ketika COVID kena, meninggal. Suaminya menikah lagi, bahkan saya dengar ini menikah yang sudah keempat kali. Karena kejadian KDRT lagi. Ya, jadi yang kedua, perhatikan, karena ini waktunya singkat, jaga hati. Tuh, iblis nggak takut dengan aktivitas rohani kita. Betapa hebatnya kau melayani, betapa hebatnya kau berkhotbah, jadi worshiper, siapapun. Sehari berdoa berapa jam. Kalau ada kebencian, kepahitan, itu pintu celah di mana setan bisa menghancurkan apa yang the best, yang terbaik dalam kehidupan kita. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, ini waktunya sebentar lagi. 5 menit saya selesai. Saudara yang ketiga, ciri ketiga, perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 26 dan 28. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datang seorang laki-laki dari pekuburan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya, berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara perhatikan baik-baik. Yang ketiga, kalau yang pertama, tunduk kepada Allah. Yang kedua, jangan menyimpan sakit hati, kebencian, kepahitan terhadap sesama. Yang ketiga, kita harus mengerti status kita di hadapan Tuhan. Ini setan yang merasuk orang di Gerasa ini. Ketika melihat Yesus, dia berkata apa? Hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dia tahu status Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Demikian kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Saudara, kalau kita nggak ngerti status kita di hadapan Tuhan, kita akan jadi bulan-bulan iblis. Ya, orang percaya dengan cepat punya 3 status. Yang pertama, status kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Katakan amin. Kalau Yesus hanya terlahir ke dunia, dia tidak mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Sia-sia kita ibadah tempat ini. Lebih baik kita pulang. Ya, tetapi karena Yesus lahir, dia mati dibangkitkan untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dosa kita sudah diampuni, tapi setan iblis, dia selalu ngorek-ngorek dosa masa lalu kita. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Amin, sudah. Tapi sudah tahu ada satu perkara yang Tuhan Yesus nggak bisa kerjakan sampai detik ini meskipun dia tuh.
Biasanya saya khotbah ini kayak di penjara-penjara Tangerang, orang-orang yang dari Norwegia, Inggris, Australia yang akan dieksekusi mati karena kokainnya di atas 4 kilo, ada yang 3 kilogram penyuluh-penyuluh. Ya, saya berkata Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, tapi ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu misi yang ada. Nah saudara, suatu hari jemaat yang saya gembalakan ini, dia tiba-tiba kena AIDS, saudara. AIDS dengan HIV beda. HIV bisa sembuh, tapi AIDS, apalagi stadium 4, itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan nggak mungkin. Ya, saudara, ketika saya datang ke rumahnya, wah itu ngeri banget. Turun berat badannya hampir 35 kg. Waktu saya pegang kepalanya, saudara, dia pakai celemek, itu bunyi ya, ngeletek, karena lendir semua. Karena itu bintil-bintil udah keluar nanah. Orang berkata, Pak Gembala, pakai sarung tangan, nanti tertukar. Jangan takut, saya nggak ada luka. Saudara, saya nggak mau buang waktu. Saya langsung deketin, dan ini orang, baunya luar biasa. Karena sudah 3 bulan nggak mandi, pipis di celana. Ya, dan hidupnya sangat kotor, kumpul kebo, main dengan pelacur di pinggir rel kereta api Senen pada saat itu. Nah saudara, saya cuma bilang begini, ketika dia kondisi lemah dan saya tahu dia akan dipanggil pulang, saya cuma berkata, saya sebut aja nama, Nathan, kamu tahu nggak? Tuhan tidak tertarik dengan dosa pelanggaran, tapi dia sangat tertarik dengan langkah pertobatan. Kalau hari ini engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kau bertobat, sorga bagian kehidupan. Dia nangis, Gembala akan doakan. Ya. Nah saudara, singkat cerita, memang 8 hari kemudian dia dipanggil pulang. Waktu itu mamanya suruh saya baptis, saya tolak. Saya berkata, Bu, napas saja susah, Bu, celupin ke air, anak orang lebok-lebok mati. Saya bilang. Ya, iman dia menyelamatkan. Dia tidak dibaptis karena kondisinya seperti itu, seperti penjahat yang disalib di sebelah kanan, kiri kanan Yesus. Ya, yang kanan yang bertobat. Dia tidak baptis karena nggak ada kesempatan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Dosa pelanggaran kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, melalui kuasa kematian dan kebangkitan, itu anugerah Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudara, semangat, status kita adalah sebagai ahli waris. Hari ini kau sebagai karyawan, suatu hari kau harus punya iman. Suatu hari kau akan menjadi bos satu perusahaan. Yang mau katakan amin? Ya, harus beriman, harus punya iman besar. Saya dulu kerja di Tambelbah, orang tua saya miskin Pak, saya merantau ke Jakarta, ya, sampai ambil S1 ekonomi, kemudian saya sekolah Alkitab, dan akhirnya sekarang dari pengusaha dipanggil full untuk melayani Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah. Tiap hari sudah dipanggil bos, punya puluhan karyawan. Tapi Tuhan bilang, tinggalkan semua, kamu masuk pedalaman. Nanti tanggal 9 saya langsung ke Papua. Ada 2 minggu di pedalaman, melayani lagi di sana. Ya, kita sebagai ahli waris berhak menerima apa yang terbaik. Dan yang ketiga, Anda dengan saya adalah orang yang dikasih. Kalau saudara sebagai orang yang dikasih, datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen sebagai orang dikasih. Makanya almarhum Presiden Gus Dur berkata, orang Kristen adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita panggil Tuhan apa? Bapak. Ada nggak agama di kolong langit ini yang panggil Tuhannya Bapak? Nggak ada. Paling banter Om. Benar kan? Ya. Kita ini Bapak. Bapak lebih dekat. Nah, saudara harus mengerti, orang yang dikasih datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan sampai suruh doa makan aja nggak bisa, doa kolekte nggak bisa. Dan jangan saudara berkata, saya kadang-kadang sidang komsel di bawah saya. Ada satu bapak umur udah 55, udah ABG, anak baru bocah, Pak, doa makan. Nggak bisa Pak Pendeta. Saya malu kalau berdoa, minder sama pendoa sahabat. Siapa yang suruh ngikutin pendoa sahabat berdoa? Saya jadi pendeta kalau dengar pendoa sahabat berdoa, gue minder. Kenapa? Dia kerjanya bersahabat, penuh hikmah. Saya pernah khotbah, saudara, ini pendoa sahabat luar biasa. Saya dari doa merem sampai melek mata. Ya, karena dia doanya itu penuh hikmat. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, biarlah otot-otot rohani kami mengembang bersama Tuhan. Buset mah otot rohani, gue bilang. Selama jadi pendeta, gue belum pernah dengar otot rohani bisa mengembang. Ini mah di tempat gym nih, gue bilang, nongkrongnya. Ya saudara. Nah, ada orang berkata, Pak, saya nggak pandai berdoa. Saya cuma hafal satu doa, Pak Gembala. Doa apa? Bapa kami. Bagus. Ya, bagus doa Bapa kami, saya bilang. Tapi semua situasi saya doa Bapa kami, Pak Pendeta. Maksudnya gimana? Pagi, siang, malam, mau makan, mau pergi, doa Bapa kami. Oh, haleluya, 12 kali. Ya, bayangkan saudara bangun pagi, lipat tangan, saudara bilang begini. Cuman hafal doa Bapa kami. Bapa kami di sorga. Tuhan di sorga senyum dong. Iya nak. Dikuduskan nama makasih saya. Datanglah kerajaan. Bapak pasti datang kok. Siang hari Anda memakan rame-rame, Anda disuruh doa lagi, doa makan. Doa lagi. Bapa kami di sorga. Tuhan masih senyum dong. Iya. Dikuduskan namamu. Makasih. Datanglah kerajaan. Bapak pasti datang kok. Malam hari Anda berdoa lipat tangan. Tuhan berpikir masa doa Bapak kami lagi. Anda ngomong lagi. Bapak kami di sorga. Tuhan jawabnya ogor-ogor. Iya. Dikuduskan namamu, semua orang juga tahu. Datanglah kerajaanmu, Bapak pasti datang. Besok pagi Anda mau berdoa,
Tuhan berkata mungkin lain doanya. Anda ngomong lagi, Bapa kami di sorga. Di sorga Tuhan jawab apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Dia lebih hafal dari kita. Saudara, sebagai orang dikasih, datang kepada Tuhan apa adanya. Amin. Ya. Nah, diperhatikan baik-baik. Saya tutup begini. Saya kalau menggambarkan Tuhan dengan diri saya, ya, makanya saya doa tuh nggak pernah bertele-tele. Seperti saya sebagai orang tua dengan anak saya masih punya anak bontok, dulu kecil, sekarang baru dapat beasiswa kemarin di Prasmul. Abang-abang udah kerja semua, saudara, bahkan yang satu sudah mau menikah. Dia kalau misalnya waktu kecil pulang ke rumah pencet bel, teng tong, saya buka pintu kan. Waktu dia lihat dedinya tiba-tiba dia mundur 3 langkah, dia bilang begini, ayah anda bolehkah anda masuk? Bilang puji, itu sudah. Benar nggak? Anak kita lihat dedinya, dia langsung lempar tas dan berkata, Daddy, Papi, I miss you, I love you. Dia peluk kita. Kita dengan Bapa seperti itu. Amin. Tidak ada jarak. Makanya saudara, apapun pelanggaran, apapun persoalan pergumulan kita hadapi, ingat baik-baik, datang kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang dikasih. Singkat khotbah hari ini, 3 ciri untuk mengalahkan dia. Ya, biasanya kalau khotbah ini bisa minimal 50 menit karena dikejar-kejar. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Yang kedua, jangan simpan kepahitan sakit hati terhadap siapapun juga. Dan sakit hati itu keputusan. Dan yang ketiga, kita harus mengerti status kita di hadapan Tuhan. Kita punya 3 status. Yang pertama, orang yang sudah diampuni. Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga, sebagai orang yang dikasihi. Pakai berdiri, kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.